Nih, kenapa Bang Dery berhenti main musik? Kenapa Bang Irfan Rotor berhenti main musik? Hah? Kan Allah beri abang ini kemampuan, tidak semua orang bisa main musik. Apa musik ini haram? Apa profesi kami ini haram? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Upik Sahabat Kamu. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sedang viral, pernyataan Uki X Benoa. Bagaimana tanggapan dari musisi hijrah Ustadz Dery Sulaiman terhadap hal ini? Ikuti obrolan ringan dan santuy bersama Upik Sahabat Kamu dan Ustadz Dery Sulaiman di channel YouTube Ufik Reza TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ufik Reza di Upik Sahabat Kamu. Dan kali ini saya akan berbincang dengan sahabat yang sangat luar biasa sekali yang sudah hadir bersama Upik. Dia adalah seorang rocker hijrah yang sangat luar biasa, menginspirasi banyak orang, dan tentunya kita akan banyak mengambil inspirasi dari beliau. Inilah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dery Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Masya Allah, Ustadz Ufik. Apa kabar Ustadz Ufik? Alhamdulillah. Yang ganteng membahana. Masya Allah. Allah. Ini keren nih. Ini host terkeren di Palembang, nomor 1. Amin, 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 Ustadz. Apa channel YouTube-nya nih? Upik Reza TV, Ustadz. Kalian subscribe sekarang ya. Amin, amin. Ustadz, pandemi sudah masuk tahun yang kedua, Ustadz ya. Iya. Ini tentunya banyak sekali membuat kita resah, gelisah menghadapi kondisi ini. Kalau dari Ustadz sendiri, bagaimana menyikapi 2 tahun pandemi yang sudah berlalu ini? Iya, jelas ini satu dunia merasakan efek dampaknya. Banyak orang yang hari ini menangis karena kehilangan pekerjaan, anak-anak band kehilangan panggung, nggak bisa manggung lagi. Ya. Berapa banyak orang-orang hari ini yang tiba-tiba kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, ada yang kehilangan anaknya, yang ya banyak kematian tiba-tiba. Iya. Dan paling menyedihkan lagi ya peribadatan kita yang terganggu oleh dunia ini. Nggak bisa ke masjid. Mestinya agama ini yang mempengaruhi dunia. Iya. Tapi hari ini karena lemahnya iman kita, dunia yang mempengaruhi agama. Luar biasa sekali. Ajib ya. Ajib. Gara-gara pandemi orang sholat jarang-jarang. Sedih kan? Shopnya berjarak. Orang tidak mau lagi berjabat tangan. Gara-gara pandemi silaturahmi agak terputus, hilang kehangatannya. Benar. Mungkin tetap silaturahmi tapi nggak seperti sebelumnya kan. Iya. Jadi kedekatan itu agak terganggu, Ustadz ya. Jadi anak pikir ini ujian iman sebetulnya. Benar. Ujian iman. Ya. Ujian iman yang terganggu itu sebetulnya kalau menurut anak itu orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman. Ya. Tapi kalau orang-orang yang imannya stabil, karantin 2 tahun tuh nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, karena kalau kita lihat dari salah satu pendapat dari ulama bahwa salah satu ciri-ciri orang cerdas itu adalah orang yang banyak ingat mati. Iya. Dan dengan kita ngelihat kematian yang banyak ini, jadi cerdas semua. Jadi cerdas semuanya ya. Ingat mati semua, betul. Ingat mati. Jadi semuanya. sebetulnya nggak ada masalah ya. Pandemi nggak pandemi, hiruk pikuk suasana pergantian dunia ini bagi orang beriman itu sama saja. Sama aja. Nah, tapi kalau kita bicara seperti ini kan orang pikir kita sombong, ini orang nggak beriman, pikir kita nggak beriman apa gitu. Iya benar. Bukan begitu. Nggak peduli dengan orang gitu Ya, kan. bukan begitu. Saya juga merasakan sekelilingnya teman-teman yang kemarin masih sholat di samping kita tiba-tiba terpapar. Iya. Positif COVID katanya. Kemudian dia diisolasi di rumahnya, kemudian langsung ke rumah sakit dibawa keluarganya. Kemudian kita nggak bisa jenguk dia, nggak bisa lihat dia, tahu-tahu kabar dia udah meninggal aja. Benar. Nah, dan itu banyak yang orang yang saya kenal seperti itu. Jadi Anda lihat ya, virus yang lebih berbahaya hari ini sebetulnya bukan virus corona, tapi virus ketakutan. Virus ketakutan. Ya, virus kepanikan, paranoid. Nah, maka siapapun yang menonton podcast ini ya, mulai hari ini kalian nggak usah takut lagi, karena COVID mati nggak COVID mati, ya, positif mati nggak positif mati, Benar. corona mati nggak corona Mati. sakit mati nggak sakit Mati. Nah, sekarang kita fokus buat persiapan saja. Sekiranya Allah takdirkan kita hari ini mati, tapi mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan ada hubungan dengan Allah, mati dalam keadaan amal-amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tetap hidupkan. Kematian bagi kita adalah hari raya, bahkan nggak akan dicatat sebagai seorang syuhada. Masya Allah. Jadi nggak usah takut sebetulnya. Ya. Kalau nggak mati sekarang ya nanti pasti mati juga kan gitu. Masya Allah. Yang paling penting itu mati dalam iman. Husnul ya? khotimah. Husnul khotimah, luar biasa sekali. Mati dalam keadaan aman.
Masya Allah. Artinya dari Ustadz sendiri menyikapi masalah corona ini santuy Ustadz ya? Santuy. Santuy Saya saja. kebetulan agak sedikit ekstrim pemahaman saya tentang corona, tapi nggak usah disampaikan di podcast ini. Iya. Nanti antum diculik juga nanti. Masya Allah. Hilangnya nanti. Agak anak sedikit ada pemahaman cara pandang yang berbeda dengan orang-orang cerdas hari ini. Oke. Mungkin karena kebodohan saya. Apa tadi itu tadi? Ini tentang menghadapi pandemi ini. Iya. Saya cuma menganggap semua satu dunia ini kena prank gitu itu aja. Sedang di-prank oleh corona Nah, gitu ya? Oleh COVID-19 itu. COVID-19. Satu benda, satu makhluk Allah yang tak terlihat oleh mata, Oke. yang para ahli pun bingung dia bentuknya gimana. Oke. Hah? Tiba-tiba menggemparkan dunia kan. Tiba-tiba dia sanggup menutup Makkah Madinah. Masya Allah. Nah bagi anak ini makhluk ini nggak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Masya Allah. Nah, bagi anak ini Tapi yakin corona ada Ustadz ya? ada, Allah adakan. Oke. Allah adakan, tapi dia nggak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Iya. Kan, Seluruh makhluk nih, seluruh virus ini untuk berkumpul untuk bunuh satu orang manusia pun tak akan mampu tanpa izin Allah. Itu keyakinan kita. artinya ketika ada orang terpapar dan dia meninggal karena corona, emang karena memang janjinya sudah sampai. Iya, Ya rezekinya Allah. udah habis dia makan. Masya Gitu. Allah. Jadi ini nggak usah dibesar-besarkan karena selama ini banyak orang mati karena tabrakan motor. Iya. Mesti kita ini dong bahaya nih motor ini harus ngerikan. Jadi satu hari. worry dengan motor dengan sama kayak worry Jumlah orang corona. yang mati karena tabrakan itu jauh lebih besar daripada jumlah orang yang mati karena Corona. Masya Allah. Kenapa orang nggak takut dengan motor? Jumlah orang mati di atas tempat tidur itu jauh lebih banyak daripada orang mati di rumah sakit ini. Rumahnya kenapa orang nggak takut tempat tidur? Masya Allah. Nah, hari ini orang takut semua, takut mati. Ini sekarang hari ini takut divaksin. Kalau Baik. divaksin nanti kita mati katanya. Iya. Lah, kau vaksin saja. Kalau memang kau menganggap vaksin itu sebuah kemanfaatan, kau vaksin untuk menyenangkan Allah. Vaksinnya kita bervaksin itu bukan untuk kembali kepada dunia kita biar kita bisa diskotik, partai lagi, biar bisnis. Bukan untuk itu. Bisa konser lagi, bukan untuk itu guna vaksin. Kita vaksin itu untuk menyenangkan Allah. Vaksin karena Allah, nggak vaksin karena Allah. Masya Allah, luar biasa Itu, aja gitu, itu yang Ustaz. benar. Hari ini orang salah niat. Kenapa kamu vaksin, Bang? Biar bisa terbang-terbang, Bang, holiday, Bang, jalan-jalan, Bang. Kalau nggak vaksin nggak bisa kemana-mana gitu Nah, kan? dia pikir Iya. nggak ada urusan. Anda tuh membuktikan tanpa vaksin itu bisa kemana-mana. Jauh dulu sebelum corona ya. Masya Allah. Oke, Ustadz, ini kan sebentar lagi kan kita habis bulan Zulhijjah nih, masuk ke bulan Muharram. Jadi Muharram ini kan momentum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, berbicara Kalau tentang ini. hijrah, inspirasi hijrah menurut Ustadz, kapan terbaik kita melakukan untuk hijrah ini? Karena dari background antum sendiri kan musisi hijrah. Hari bahasanya ini gitu. orang menganggap hijrah itu kalimat untuk orang jahat. Oke, Kalimat hijrah ini untuk pendosa ke arah kebaikan. kebaikan. Anak metal hijrah, sering kita dengarkan. Iya. Tukang tato hijrah. Iya. Banci-banci hijrah. Banyak tuh. Podcast saya kemarin. Ada podcast saya kan? Iya, tapi Iya. take down. Take down. Take down. Jadi, ya banci-banci hijrah itu mesti jadi laki-laki, bukan berhijab. Hari ini kan aku ada banci teman anak kan. Hijrah. Bang, aduh aku nangis tobat aku bang, bener kata-kata bang dari ini menyentuh hatiku. Terus? Aku janji mulai besok aku berhijab bang. Masya Allah, ini bukan hijrah, tambah parah tadi. Astagfirullah. Nah, Oke. padahal ustadz juga harus hijrah. Ustadz pun harus hijrah. Orang Rasulullah aja hijrah. Iya ya, benar. Ya gimana kamu nggak mau? Seakan-akan ya orang anak-anak hijrah nih. Lah, kau nggak perlu hijrah apa? Berapa banyak ustadz yang hari ini ilmunya tinggi, amalnya tak ada. Insya Allah. Amalnya mohon maaf ya, kita kan bergaul dengan kalangan-kalangan ustadz. Ya. Ya. Karena bicara agama hanya mudah, seringan lidah. Tapi mengamalkan agama itu seberat badan. Nah, jadi Bang Ufik, hijrah ini keniscayaan, ke semua orang harus hijrah. Nih teman-teman di balik layarnya harus hijrah tuh. Hijrah dari suatu tempat yang kurang baik ke tempat yang lebih baik. Hijrah dari amalan yang tidak baik menjadi amalan yang baik. Hijrah dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Allah. Hijrah dari cinta dunia kepada cinta akhirat. Kan gitu. Seakan-akan kita pikir, oh aku ini udah baik, aku nggak perlu hijrah. Lah, semua kita harus hijrah. Masya Allah. Siapapun dia, Ustaz. Siapapun dia. Baik. Artinya orang yang merasa sudah baik itu berarti bahaya itu, Ustaz. Nah, orang yang merasa baik itulah orang jelek. Orang yang merasa mulia itulah orang hina dalam pandangan Allah. Nauzubillah. Nah, maka kita selalu merasa jelek, merasa buruk, merasa hina, merasa lemah sehingga Allah tambah kekuatan kita, merasa hina Allah tambah kemuliaan kita. Oke. Begitu Ustaz Rafiq. Jadi kita semua harus hijrah, Ustaz. Asyik. Luar biasa ya Ustaz ya.
Ngomong-ngomong mengenai hijrah, apakah bisa dibahasakan misalnya dulu dia musisi umum, kemudian dia ke Ya musisi itu kan religi, hijrah. itu hijrah Ustaz? Ya? Dari anak metal, lagunya distorsi, liriknya nggak jelas, nggak ada Oke. manfaat. Sekarang liriknya ngajak orang sholat, Ngajak orang sholat. ngajak orang tobat. Daripada diteriakin setan, setan, mendingan dia teriakin takbir, Allahu Akbar. Allah. Iya. Antum tahu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ya, Sayyidina Umar bin Khattab sebelum Islam dia adalah seorang pemuda yang sangat keras. iya benar. Betul. Ya. Tapi setelah hijrah, Sayyidina Umar bin Khattab ini berubah atau tidak? Berubah? Maksudnya dia jadi lembut atau jadi Tidak, tetap keras? tetap menjadi dirinya tapi dengan nuansa yang berbeda. Jadi sebelum Islam, Sayyidina Umar keras dengan Islam. Iya. Setelah Islam dia keras kepada kekafiran. Masya Allah. Dia tidak berubah. Maka saya bilang sama anak-anak metal, kalau kamu underground musikmu metal Iya. keras ya. Kemudian kamu hijrah, bukan berarti kamu harus berubah jadi dangdut, tidak. Tetap kau bikin musik metalmu, tapi besarkan asma Allah di sana. Oke. Kenalkan itu Allah kepada semua pemuja-pemuja setan itu. Biar dia tahu anak metal juga ada yang sholat, ada yang muslim juga gitu. Nah ini ngomong-ngomong soal musik ini Ustadz, kan kontroversi tuh. Ada yang masih membolehkan, ada yang bilang musik adalah haram. Nah, bahkan ada teman-teman musisi ketika dia hijrah, bahkan dia bikin pernyataan untuk tutup semua industri musik. Itu gimana pendapat Antum Ustadz? Iya. Ya sah-sah saja orang berpendapat ya. Ya. Orang lagi mabuk ya. Orang lagi mabuk dengan nikmatnya agama, manisnya. Agama ini nikmat. Nikmat Ustadz ya? Nah, jadi orang kalau ketika sudah merasakan nikmat agama ini, dia memang nggak merasakan musik ini nggak ada apa-apanya. Memang benar nggak ada apa-apanya. Cuman kita harus harus hikmah, ini itu aja maksudnya. Apa yang disampaikan teman-teman hari ini yang viral ya, bilang harus tutup. Saya setuju aja. Nggak ada masalah ya. Maka itu pendapat dia pribadi. Nah, mungkin kalau dia punya kekuasaan, mungkin dia akan tutup itu semua. Ya. Mau kan bagi dia ini mudarat, dia udah merasakan mudaratnya. Saya hormati itu. Cuman ketika ini disampaikan kepada orang-orang yang belum sholat, disampaikan kepada orang-orang non muslim, disampaikan kepada orang-orang yang jauh dari agama, pernyataan ini menjadi bukan menjadi asbab hidayah. Pernyataan ini menjadi membuat orang semakin takut dengan Islam. Wah, nanti aku belajar agama nanti kayak dia nanti. Ekstrim. Nggak boleh dengar musik lagi. Paham nggak? Paham. Jadi yang disampaikan itu benar, mungkin salah timing, salah tempat menyampaikannya saja. Mungkin dia forum-forum terkhusus lah ya, tidak tapi dengan kan untuk semua orang. Zaman sosial media orang semua bisa bicara. Benar. Orang semua bisa bicara. Saya dulu juga pernah 11 tahun mungkin meninggalkan musik. Ustadz memang maksudnya ketika hijrah itu ada waktunya memang tidak bermusik Tapi sama saya sekali. tidak bermusik, saya tidak ada waktu main musik. Masya Allah. Saya nggak berminat mendengar musik, nggak ada waktu main musik, memang nggak ada waktu. Karena saya banyak ketinggalan dalam agama. Saya banyak waktu baca Quran, banyak waktu menghafal Quran, menghafal hadis. Saya datang kepada ulama, silaturahmi, saya beri khurus, berdakwah keliling dunia. Nggak ada waktu main band. Dan memang udah nggak penting lagi gitu. Band ini ada, oke, nggak ada nggak apa-apa gitu. Cuman waktu itu memang yang saya jumpai hanya orang-orang soleh, hari-hari bicara dakwah, bicara ta'lim, zikir, ibadah. Nggak ada waktu untuk musik tuh memang nggak ada gitu. Tapi setelah saya pulang dari Hong Kong waktu itu, saya pergi dari Hong Kong, saya ke Bandung, saya ketemulah teman-teman musisi. Di sana terjadilah obrolan yang maknanya kegelisahan dari teman-teman musik nih. Kenapa Bang Dery berhenti main musik? Kenapa Bang Irfan Rotor berhenti main musik? Kan Allah beri abang ini kemampuan, tidak semua orang bisa main musik. Apa musik ini haram? Apa profesi kami ini haram? Saya pernah ditanya tuh sama Bang Irfan Almur itu sama anak-anak slang. Ya. Iya. Kami di Hard Rock Cafe Bali waktu itu. Saya nggak tahun 2009 kalau nggak salah. Bim, Kakak, Bang Ivan K datang ke sana. Kami duduk di sana di Hard Rock Cafe. Waktu itu mereka konser. Terus Mas Bim tanya sama kami berdua sama Irfan. Bener nggak sini musik haram? Waktu itu Bang Irfan yang jawab, almarhum, dia katakan, lo udah sholat belum? Sholat sih sholat, Jumatan katanya. Ya mendingan kita ngomongin sholat deh daripada ngomongin musik. Kejauhan. Iya, karena belum waktunya Iya, menceritakan nikmatnya pernikahan kepada anak kecil itu sebuah kebodohan.
Masya Allah. Kalian bagus, ada amalan, ada ta'lim, bisa kalian hidup nikmat dengan agama, dengan zikir. Tapi teman-teman lihat anak-anak di jalan, anak-anak band. Ya. Sholat aja dulu Yang deh, mereka gitu ya. aja kadang-kadang sholat cuma Jumatan aja, kadang cuma Idul Fitri, Idul Adha aja mereka sholat. Tapi mereka Muslim. Masya Allah. Jaga dong hati mereka. Jangan bilang profesi mereka haram, hasil dari penjualannya haram, musik haram. Itu ya. Jadi ulama ini berbeda pendapat tentang hukum musik. Oke. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Selain ulama tidak boleh berpendapat. Oke. Ya. Selain ulama tidak boleh berpendapat, selain ulama tidak boleh berfatwa. Oke. Saya bukan ulama, Ufik bukan ulama. Tidak boleh membuat pendapat baru. Oke. Antum pilih salah satu pendapat itu. Kalau Ufik memilih pendapat yang mengharamkan musik, pegang kuat-kuat, jangan dengar musik, jangan main musik, dan komitmen. Ketika ada musik, tahan. Tahan jempol, jangan goyang. Dan gini-gini ya. Jangan. Karena ketika antum meyakini haramnya musik, terus kaki antum goyang-goyang ketika dengar dangdut, Menikmati dong artinya. menikmati, berarti antum telah menikmati sesuatu yang antum yakini keharamannya. Dosa. Dosa buat antum. Iya, benar. Paham? Paham. Jadi orang yang menghalalkan musik, ikut pendapat menghalalkan musik, dia tidak boleh menghina pendapat ulama yang mengharamkan. Dan orang yang mengikuti pendapat ulama yang mengharamkan musik, dia tidak boleh menghina pendapat ulama yang membolehkan. Oke. Saling menghormati. Hari ini kan itu kelirunya. Kita dicaci maki. Anak tuh hari ini antum baca Instagram tuh. Iya, benar. Bisa nanti caci Iya maki. benar. Ustaz. Anda baca juga itu? Tapi buat apa? Saling menghina. Kalau kamu memang orang soleh, nggak mungkin nggak ada waktu main Instagram. Nggak mungkin ada waktu dengar musik. Saya ada teman tuh, ngapain kamu nih katanya? Udah dai, udah dakwah, ikut tabligh, kemudian masuk TV. Saya tanya, kamu tahu dari mana aku masuk TV? Aku lihat langsung. Lah, kenapa nonton TV? Artinya dia belum Dia mengatakan TV ini haram. Kenapa dia tonton? Kenapa ditonton? Anak ini masuk TV, tapi nggak punya TV, nggak nonton TV. Saya masuk TV itu untuk memberikan dakwah kepada orang-orang yang masih nonton TV. Iya. Saya buat lagu-lagu religi itu untuk mengingatkan, menyampaikan tausiah, pesan-pesan agama kepada orang yang tidak berminat dengan agama. Melalui musik. Melalui musik, Iya. kepada orang-orang non-muslim. Berapa banyak orang masuk Islam asbab lagu yang saya buat. Orang kaya mati ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Jadi sekarang itulah, udahlah. Apa tuh perkara-perkara yang nggak penting diributkan, dibahas. Karena ada sebuah pendapat juga dalam ilmu fikih bahwa ketika ketemu dengan perkara yang memang tidak ada qot'i yang melarang itu, maka pilih yang termudah. Jangan yang tersusah, Ustaz ya. Iya, bagi sebagian orang mudah hendak mendengar musik. Iya. Karena dia memang wali Allah. Kita harus cium tangan bolak-balik. Tapi kalau dia merasa lebih baik daripada orang yang mendengarkan musik, dia pertama masuk jahanam. Nauzubillah. Berarti dia sombong. Luar Tidak biasa. boleh. Kalau antum punya ilmu nih Ustaz Ifik, berilmu kan, bagus ikut kajian. Tapi merasa lebih baik daripada orang yang tidak ikut kajian. Merasa ini yang bahayanya itu. Semua Ustaz. baik. Masya Allah. Ya. Teman-teman tabligh ikut khuruj berawah 3 hari, 40 hari, 4 bulan itu merasa lebih baik daripada orang yang tidak keluar. Sombong, orang sombong diharamkan mencium bau surga. Ya, saya berpakaian sorban ini Ufik ya, Iya. Ufik. Itu bukan karena saya merasa lebih baik dari orang yang tidak bersorban. Saya tahu diri, iman saya lemah, dosa saya banyak, ilmu saya tak banyak. Saya memulai mengamalkan agama dari hal-hal yang mudah saja. Bagi saya yang paling mudah itu memperbaiki pakaian, paling murah juga. Ini kan mudah aja, ini berapa sih harganya nih? Kain kafan, ini baju gamis, jahit, beli bahan sendiri jahit. Nah, saya mulai mengamalkan agama dari hal yang paling mudah. Dan bagi saya ini adalah salah satu pagar diri. Setidaknya kalau mau maksiat nih mikir bang, Malu. sorban lu gede gitu. Gede banget. Jenggot mau kayak gitu mau maksiat, mikir bang. Saya pengen juga maksiat karena manusia kan. Manusiawi ya. Nah, gimana mau jadi tempat nih? Semua orang kenal dengan Bang Diri ya, nggak jadi. Iya. Bang. Masya Paham Allah. ya? Jadi dari yang tersederhana Ustaz ya. Amalkan agama daripada yang mudah dulu. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Oke. Ini berikutnya nih Ustadz, Ana pengen tanya tentang hidayah. Jadi hidayah ini kan tidak bisa kita pilih-pilih siapa yang mau dapat hidayah. Semuanya haknya Yeah. Allah. Kalau dari Ustadz Dery sendiri,
mungkin ada upaya-upaya nih yang dilakukan biar hidayah itu sampai kepada kita tuh. Iya, kita harus berjuang untuk hidayah. Iya. Maka satu-satunya doa yang fardu dalam Islam itu doa minta hidayah. Masya Allah. Selain itu nggak ada yang wajib. Doa minta hidayah itu wajib, tiap hari harus dibaca. Ihdinas siratal Mustaqim. Ya Allahumma Allah, hdina tunjukkan biman ya. hadait. Ya. Ya. Jadi kita doa minta hidayah kepada Allah. Ya. Dan hidayah itu mutlak Allah saja. Nabi pun nggak bisa bagi hidayah. Jadi kalau ada orang hari ini kan mungkin Ustadz Ufik melihat di sosial media orang-orang yang membuli saya kadang-kadang. Ini anak sambungnya Ustadz Dery kenapa nggak pakai hijab? Nggak pakai hijab, ya. Ngapain dia dakwah-dakwah anaknya nggak berhijab, seksi-seksi semua. Saya bilang siapa saya yang bisa memperbaiki orang? Ya. Sementara Nabi Nuh pun tak mampu memperbaiki anaknya, yang hari-hari dia nasihati dengan kelembutan. Ya, anak saya sudah saya ajarkan agama dari kecil. Ya, saya sudah didik dia. Meskipun dia bukan anak kandung saya, tapi saya menyayangi dia seperti anak kandung saya. Ternyata ketika dia sudah teenager, semua 17 tahun, 18 tahun, terjadi pergolakan dalam hidupnya. Dan setiap orang punya cerita hidup masing-masing, semua orang berhak terhadap masa lalu dia masing-masing. Nah, dia memutuskan untuk melepas hijabnya. Saya bisa apa? Saya paksa dia pakai hijab. Dia lari dari rumah. Yang sempat viral Dia kemarin pergi, itu. dia Ya. blok saya, 2 tahun saya di blok. Ya Allah. Nggak bisa ngeakses, saya nggak tahu tuh Instagram dia kayak gimana. Saya nggak tahu tuh nomor teleponnya, nggak ada apa-apa, nggak bisa apa-apa. Cuman hanya bisa berdoa saja. Berdoa saya sampai saya dengar kabar dia udah dekat dengan satu orang bule Estonia. Ya, Kan. Australia. Nah, saya pikir nih ini kesempatan saya berdakwah ke dia. Dia umur 22 tahun sekarang kan, 22 tahun. Saya bilang, ya udah. Sekarang gimana kalau kamu menikah saya sama bule itu? Dia bilang nggak mungkin, bule ini nggak mau masuk Islam, Bi. Bule ini orangnya modern banget pikirannya, pokoknya dia nggak mau anti agama, dia ini nggak mau. Saya bilang tunggu Abi di Bali, tunggu di Bali. Maka kemarin bulan lalu saya ke Bali. Saya ke Bali, kita ajak makan di Jimbaran. Memang bule yang datang pakai celana pendek, semua kan. Bule lah namanya kan. Ya. Kemudian selesai makan, saya ajak dibicara 4 mata, nggak sampai 5 menit dia bersyahadat. Masya Allah. Hidayah Allah. Dia Ustaz. masuk Islam. Masuk Islam. Dia masuk Islam, takbir lah semua orang dia ada di restoran itu kan. Dia masuk Islam, kemudian saya langsung nikahkan mereka. Di sana. Ya. Artinya mereka sudah sah Sah secara suami agama. istri. Masya Allah. Nah, sekarang dia sehari-hari belajar agama, bule ini. Bertanya agama, saya ajarin dia cara sholat. Nah, kemudian si Ica pun asbab itu dia ada keinginan untuk mengajarkan juga kan. Nah, sekarang tiap hari nanya, tiap subuh dia WhatsApp, subuh-subuh. Masya Allah, ya Allah. Nah, sekarang Ica dia seksi-seksi. Nggak tahu besok dia berhijab pakai Amin, nikah. amin, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Sementara Muhammad. yang mencaci maki dia yang bertelanjang gimana? Bisa aja, suka-suka Allah aja. Nah, maka sekarang jaga lisan netizen, jempol kalian dihisap sama Allah. Nah, kalau melihat orang yang lagi berdosa, orang yang lagi terjatuh, jangan tertawakan. Lebih baik kita saling memotivasi daripada membuli. Iya, Saling mendoakan daripada saling melaknat. benar. Ya saya juga nggak apa-apa, dicaci maki juga nggak apa-apa. Karena yang netizen tahu itu baru sedikit dari kesalahan saya. Yang nggak tahu lebih banyak kesalahan lagi tadi. saya yang mereka nggak tahu masih banyak lagi. Masya Allah. Jadi nggak apa-apa, Mas Ufik, Ustadz Ufik ya, hinakan diri kita sehina-hinanya sampai tak ada lagi orang yang mau menghina kita. Rendahkan diri kita serendah-rendahnya sampai tak ada lagi orang yang mampu merendahkan kita. Ya. Ya, bahkan wali-wali Allah itu dia bayar orang untuk mencaci maki dia. Masya Allah. Dia bayar orang, kau caci maki aku di pasar. Nah, biar orang nggak terlalu memuliakan kita. Jadi kalau hari ini ada orang yang dengan sukarela mencaci maki kita, itu sebuah kebaikan besar. Kalau ada orang dengan sukarela menggibah kita, memfitnah kita, berarti dia telah memberikan pahala yang besar buat kita tanpa Allah bersusah payah. karim, luar biasa. Ngapain harus mendengarkan kata-kata orang? Tangan kita cuma 2, mulut orang miliaran. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tutup saja telinga dan teruslah berjalan sampai berjumpa Allah. Amin, amin. Terima Gitu, kasih Ustaz, luar Masya biasa Allah. sekali. Semoga kita semuanya menjadi orang yang istiqomah Ustaz ya. Amin. Karena istiqomah itu lebih mulia daripada 1000 karamah. Khair, Masya Allah. alfi karamah. Min khair, Allahumma sholli ala alfi. Terima kasih Ustaz, mohon doanya. Ya Ustaz Rufik, Masya Allah, nanti lagi asar ya. Ya, Pokoknya kita- semoga channel Antum di subscribe 10 juta subscriber. Amin, 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 amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih buat semuanya Insyaallah, Ustaz. amin. Terus berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.